warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan menjabarkan tentang materi pertempuran Medan Area yang beranggotakan saya Windy Alfaiza, saya Gita Sumiyanti, saya Lydia Gustiratani, saya Dina Putrianti. Sewaktu Perang Dunia II hampir berakhir, Sekutu setuju bahwa pasca Perang Hindia Belanda berada di bawah otoritas Komando Asia Tenggara. Komando tersebut dipimpin oleh Laksamana Inggris, Lord Louis Mountbatten. Lalu setelah Jepang menyerah, pasukan Inggris mulai mendarat di Sumatera dan Jawa. Pasukan Inggris berniat untuk membebaskan tawanan perang dan menjaga hukum sambil menunggu kembalinya otoritas kolonial Belanda. Sementara itu, pada 17 Agustus 1945, Presiden Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sekutu yang baru saja memerdekakan Indonesia dari Jepang mendarat di Medan pada 9 Oktober 1945 yang dipimpin oleh Ted Kelly. Maksud kedatangan mereka adalah untuk menegakkan kembali kekuasaan Belanda atas pulau-pulau tersebut. Kedatangan Sekutu dan Nica ini memancing kemarahan orang Indonesia, yang kemudian menimbulkan konflik di hotel di Jalan Bali, Medan pada 13 Oktober 1945. Kronologis peristiwa Medan Area, Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia menyatakan proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta. Kabar gembira tersebut baru sampai ke area Medan 10 hari berselang tanggal 27 Agustus 1945. Namun, kedatangan pasukan Sekutu yang disertai oleh Nica atau bala tentara Belanda membuat rakyat dan kaum pejuang di Sumatera Utara merasa terusik. Ahmad Tahir dalam Bunga Rampai, perjuangan dan pengembangan masyarakat di Medan Belanda mulai menunjukkan pergerakan yang mencurigakan. Nica mengumpulkan para mantan serdadu Belanda di Medan untuk membentuk kembali kekuatan militer mereka. Para pemuda di Medan pun segera mengambil sikap dimotori oleh Ahmad Tahir yang pernah bergabung di tentara sukarela pada masa pendudukan Jepang. Dibentuk Barisan Pemuda sebagai tindakan antisipasi. Barisan Pemuda di Medan mempunyai banyak ciri khas, yakni mengenakan rencana merah putih. Pada tanggal 13 Oktober 1945, tentara Belanda menginjak-injak rencana kebanggaan tersebut. Insiden inilah yang memicu pecahnya perang di Medan. Dalam peristiwa yang disebut pertempuran Medan Area itu, pihak Republik berhasil melumpuhkan hampir 10 orang serdadu Belanda. Hal ini membuat militer Belanda murka dan menetapkan sejumlah aturan. Ditegaskan oleh Belanda bahwa rakyat Indonesia di Medan tidak boleh membawa senjata. Mereka yang masih membawa senjata diwajibkan menyerahkan kepada pihak Belanda atau Sekutu. Tentu saja rakyat Medan tidak mematuhi aturan tersebut. Patrick Malatasi dalam Sejarah Pertempuran Medan Area menuliskan tanggal 1 Desember 1945 Sekutu menetapkan beberapa garis bahasa di beberapa titik kota Medan. Simbol pembatas ini adalah papan-papan yang di dalamnya terdapat tulisan Fixed Boundaries Medan Area. Penyebutan Medan Area sebagai nama pertempuran ini diklaim berawal dari papan tersebut. Konflik kian membara. Terjadilah peperangan lagi pada 10 Desember 1945. Pasukan Republik Indonesia di bawah komando Abdul Karim meladani tentara Sekutu atau Belanda di Deli Tua. Di kota Medan, Sekutu dan Nica melancarkan serangan besar-besaran. Perang yang terjadi membuat jatuhnya banyak korban dari kedua belah pihak. Buku Republik Indonesia Sumatera Utara 1953 mencatat, kala itu kota Medan digempur peperangan. Situasi kacau balau, para prajurit Sekutu melakukan berbagai tindakan keji yang membuat rakyat Medan kian murka. Selanjutnya, seorang perwira diculik oleh pemuda. Beberapa truk berhasil dihancurkan. Dengan peristiwa ini, Ted Kelly kembali mengancam para pemuda agar menyerahkan senjata mereka. Aksi bersenjata itu lalu dikenal sebagai Pertempuran Medan Area. Setelah itu, Medan terbagi dua. Sisi timur yang dekat laut dikuasai Sekutu. Sementara sisi timur yang ke arah pedalaman Sumatera Utara dikuasai oleh Republik. Jalan kereta api dari Pulau Brian ke Medan jadi pembatasnya. Pada bulan April 1945, pemerintahan Republik Indonesia di dalam kota Medan terus didesak militer-militer.
asing itu hingga akhirnya Gubernur Sumatera, Wali Kota Medan, dan petinggi TKR menyingkir ke Pematang Siantar. Setelah itu, Medan menjadi salah satu kota terpenting bagi Nica dan menjadi ibu kota negara Sumut. Dampak pertempuran Medan Area yang berakhir pada bulan April 1946. Kala itu, Sekutu mendesak pemerintah Indonesia untuk keluar dari kota Medan. Tetapi divisi TKR dan gubernur berhasil dipindahkan ke Pematang Siantar. Tentara Indonesia kesulitan karena mendapatkan serangan di beberapa wilayah yang dikuasai oleh Sekutu dan NICA. Akhirnya, pada 10 Agustus 1946 diadakan pertemuan untuk membahas wilayah yang dikuasai Sekutu. Pertemuan tersebut diadakan di Tebing Tinggi. Hasil keputusan pertemuannya itu membentuk Komando Resmi Laskar Rakyat Medan Area di Trepes. Setelah itu, perjuangan Medan Area kembali diteruskan. Perlawanan rakyat Sumatera Utara terhadap pasukan Sekutu terus berlangsung hingga 1949. Meski korban jiwa di pihak TKR dan rakyat Indonesia sangat besar dan pusat pemerintahan dipindahkan ke Pematang Siantar, pertempuran Medan Area memberikan dampak yang cukup signifikan bagi perjuangan rakyat Sumatera Utara. Insiden pertempuran Medan Area yang terjadi sejak 13 Oktober 1945 hingga April 1946 ini telah memakan banyak korban. Diketahui bahwa terdapat 7 orang pemuda gugur, 7 orang NICA tewas, dan 96 orang dari NICA lainnya mengalami luka-luka. Selain itu, beberapa daerah kota Medan juga hancur karena menjadi area pertempuran antara pihak Indonesia dengan Sekutu NICA. Akhir pertempuran Medan Area, Sekutu dan NICA akhirnya berhasil menduduki pusat kota Medan pada April 1946. Pusat perjuangan rakyat Medan Perang pun terpaksa digeser ke Pematang Siantar. Kendati begitu, masih terjadi perlawanan termasuk pada 10 Agustus 1946 di Tebing Tinggi. Para komando pasukan Republik Indonesia yang berjuang di Medan kemudian bertemu dan membentuk satuan komando bernama Komando Resimen Laskar Medan Area. Tanggal 9 Agustus 1946 dibentuk Barisan Pemuda Indonesia atau BPI di Kabanjahe. Terbentuknya TKR di Tanah Karo dalam laman pemerintah Kabupaten Karo, BPI menjadi salah satu unsur pembentuk Badan Keselamatan Rakyat atau BKR, yang merupakan cikal bakal Tentara Nasional Indonesia. Laskar-laskar rakyat di berbagai daerah di Sumatera Utara terus melancarkan perlawanan terhadap Sekutu dan NICA meskipun kota Medan telah diduduki. Tak hanya di Sumatera Utara, gelora perlawanan juga terjadi di berbagai daerah lain di Sumatera, seperti Padang, Bukit Tinggi, Aceh, dan lainnya.